Bab 206 Nona sangat aneh. Wanita itu agak aneh hari ini. Pelayan kecil yang mirip burung puyuh itu memandang wanita mudanya yang menyelamatkannya hanya dengan satu kalimat, dan berpikir diam-diam. Setelah mendidik pelayan kecil itu, gadis jahat Lisu hendak kembali ke mobil, tetapi ketika dia berbalik, dia sepertinya baru saja melihat Nyonya Chen menyiapkan kios. Jadi dia berbalik dan berjalan ke kios di 2 langkah, dan kemudian pikiran lain muncul di wajah cantiknya. Dengan senyum bahagia dan berperilaku baik, dia berteriak dengan sopan. "Bibi, ini benar-benar kamu." Suer mengira dia salah. Pengurus rumah tangga yang bijaksana, berbakti, dan baik. Gadis kecil itu berdiri di depannya dan memanggil bibinya. Dia tidak bereaksi sejenak. "Suer, nama ini sepertinya familiar. Bibi, apakah kamu lupa Suer?" Ketika Suer masih kecil, dia pergi ke rumah bibinya untuk bermain dengan kakaknya Ping An. Bibi juga memberi Suer sekeranjang makanan ringan buah-buahan, yang enak sekali. "Su seperti ini saat ini," dia berkata dengan lembut seperti gadis tetangga. "Oh, kamu adalah Lisu dari desa Sanghe." Nyonya Chen kemudian teringat bahwa ini adalah gadis kecil yang manis yang biasa menunggangi kuda merah kecil ke rumah tua untuk mencari babi ketika dia masih kecil. Dia sangat cantik saat dia masih kecil, tapi dia bahkan lebih cantik saat dia besar nanti dibandingkan saat dia masih kecil. "Bibi, mengapa kamu sepertinya sedang memikirkan sesuatu? Bisakah kamu berbicara dengan Suer?" Lisu mengobrol sebentar dengan Nyonya Chen, mulutnya sangat manis. Dia memuji dan memujinya, dan dia membujuk Nyonya Chen sampai mati. Saat percakapan semakin memanas, Lisu melihat alis Chen tampak sedikit khawatir, jadi dia menyebutkannya dengan santai. Nyonya Chen sudah memulai percakapan. Ketika Lisu bertanya, dia dengan lancar mengungkapkan kekhawatirannya. "Keluarga saya pergi ke Yingtian dengan selamat untuk mengikuti ujian. Sudah lebih dari setengah bulan. Saya tidak tahu apakah makanannya dan akomodasinya bagus di sana. Oke. Bibi, ingatlah saja, kakak Ping An sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Mungkin dia bisa lulus ujian untuk Bibi kali ini." Kata-kata Lisu akan menjelaskannya. Nyonya Chen begitu terbujuk hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Setiap kata dalam kalimat ini jatuh pada posisi paling nyaman di hati Nyonya Chen. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa. Selama dia kembali dalam keadaan utuh, semuanya akan baik-baik saja. Nyonya Chen melambaikan tangannya berulang kali saat dia berbicara, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman bangga. "Terkikik, mungkin kakak Ping An benar-benar akan lulus ujian Bibi." Lisu tersenyum manis, dengan mata berair. Sangat cerah. Kemudian Lisu mengobrol sebentar dengan Nyonya Chen, dan melihat dari kejauhan bahwa pelayan kecil Huaer yang sedang membeli manisan roti dan roti juga telah kembali, jadi Lisu mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Chen. "Bibi, gadisku juga kembali. Aku harus mengucapkan selamat tinggal. Aku juga harus membakar dupa untuk mendoakan ayah dan saudara laki-lakiku." Lisu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Chen. Nyonya Chen mendengar bahwa Lisu akan mempersembahkan dupa dan berdoa untuk keluarganya, jadi dia tidak menghentikannya. Namun, dia membagi setengah dari kue buatannya yang dia bawa untuk makan siang dan memberikannya kepada pelayan burung puyuh kecil yang mengikuti Lisu, sehingga Lisu bisa memakannya dalam perjalanan. "Terima kasih, Bibi. Saya suka makan masakan Bibi sejak saya masih kecil." Lisu dengan manis berterima kasih kepada Nyonya Chen dan meminta pelayan kecil itu pergi ke kereta untuk mengambil sekantong kue sebagai hadiah balasan, dan kemudian mendapatkannya di gerbong. Roknya berkibar, anggun, dan sosoknya anggun, bergoyang dan menghilang ke dalam gerbong. Nyonya Chen memandang Lisu yang naik kereta dan merasa bahwa gadis ini tidak hanya cantik. Dia juga murah hati dalam percakapan, berpengetahuan luas, baik hati dan berbakti, serta anggun dan tampan. Dan N.B.S.P. Setelah memasuki gerbong, Lisu tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda, dan pelayan kecil Kuel adalah orang yang paling banyak bicara dalam hal ini. Pelayan kecil Kuel mengikuti wanita mudanya ke dalam kereta, dan baru saja menurunkan tirai pintu sebelum dia bisa bereaksi. Begitu penglihatannya menjadi gelap,
dia ditampar oleh istrinya sendiri. Ketika dia mendongak, dia melihat wanita muda itu melambaikan tangan kecilnya dan menatapnya. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apa kamu tidak melihat betapa kotornya wanita tua yang baru saja jatuh itu? Li Su melambaikan tangan kecilnya. Dia memarahi dengan dingin. Oh, maaf Nona. Pelayan kecil itu, seperti burung puyuh, segera meletakkan setengah bungkus kue yang dikirim oleh Nyonya Chen di tangannya, lalu mengeluarkan sapu tangan dan menyerahkannya kepada Nona. Li Su menerima sapu tangan itu dan menyekat tangannya dengan jijik, lalu meminta pelayan kecil itu untuk menuangkan air dan mencuci tangannya. Dia dengan santai melemparkan sapu tangan itu ke samping setengah kantong kue. Dia dengan santai memesan, kamu bisa memakannya nanti. Hah, oh. Pelayan kecil kuel sedikit terkejut, tetapi ketika wanita mudanya memelototinya, dia buru-buru menjawab. Tahukah kamu kenapa aku membawamu ke sini? Li Su memainkan aksesoris di pinggangnya dengan tangan rampingnya dan berkata dengan santai kepada pelayan kecil kuel. Pelayan kecil kuel bingung dan mengangkat wajahnya dengan bekas tangan di atasnya. Karena kamu adalah labu yang pengap. Li Su melirik pelayan kecil kuel dan berkata dengan ringan. Setelah Li Su naik kereta sebentar, Huaer, pelayan kecil Baozi, datang dengan terengah-engah. Dia naik kereta dan cemberut dan berkata, pria yang menjual manisan Hao itu sangat aneh. Ketika orang mengatakan dia ingin untuk membeli sesuatu, dia terus berjalan ke depan. Setelah pelayan kecil Baozi naik kereta, pengemudi mengangkat cambuknya lagi, dan kereta perlahan bergerak maju di antara kerumunan. Tidak lama setelah kereta Li Su berangkat, beberapa bibi dan wanita dari desa lain datang ke kios tenun bambu milik Chen untuk membeli tenun bambu. Sambil membeli tenun bambu, mereka saling bergosip. Iya, yang baru naik kereta itu adalah wanita muda dari keluarga Lao Li di desa Sanghe. Dia sangat tampan. Kudengar keluarga Lao Li luar biasa. Seorang pelayan kecil bisa mendapat penghasilan lebih banyak dalam 1 tahun daripada yang kita bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja di ladang selama 3 tahun. Ada banyak sekali. Juga, kudengar gadis ini berperilaku baik dan bijaksana sejak dia masih kecil. Baru saja aku melihatnya membantu Nenek Li dari desa Bianjia. Petik 2. Jika aku bisa menikah dengannya dan menjadi menantu perempuanku, aku akan bisa tertawa dari mimpiku. Persetan. Bagaimana putramu yang berumur 2 tahun bisa layak untukku? Sambil mendengus sambil memetik anyaman bambu di depan warung, Hulun berbincang lama, lalu membayar uang, masing-masing membeli 1 atau 2 anyaman bambu, lalu pergi mengobrol sambil tertawa. Pembicaranya ceroboh, tetapi pendengarnya bijaksana. Beberapa ide tiba-tiba berakar di hati Chen dan kemudian tumbuh subur. Di sebuah gang tak jauh dari situ, seorang perempuan tua berjalan keluar. Masih ada bekas debu di bajunya. Ia sedang bersandar pada tongkat sambil memegang sepotong daging di tangannya. Ia melewati beberapa bibi dan wanita yang membawa kepang bambu. Beberapa saat kemudian, beberapa bibi dan ibu-ibu yang membawa anyaman bambu keluar dari gang sambil membawa tas uang di tangan sambil tersenyum bahagia. Pendukung di sebuah kuil di kota, seorang wanita muda dari keluarga tertentu mempersembahkan dupa dan beberapa tael perak. Karena tidak tahan dengan antusiasme pemberkatan kuil, dia meminta tongkat keberuntungan. Di tepi tanda, satu orang memegang setengahnya. Benang diikatkan ke jari saya. Bab 207 Zhao Wenhua. Di pasar di kota Kaohsian, Nyonya Chen tidak dapat melupakan putra keduanya, dan separuh sungai Qinhui mendidih di bawah Ying Tianbang. Saya berasal dari latar belakang yang sederhana. Alangkah baiknya jika saya bisa naik tinggi. Namun, bagaimana kalau Anda menunggu sampai saya pulang untuk mendiskusikannya dengan istri saya? Di bawah daftar Ying Tian, seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun meringkuk. Jiao mengatakan ini dengan wajah bahagia. Setelah lebih dari 10 detik hening, terdengar ledakan tawa. Di tengah tawa, kepala pelayan berjanggut laki-laki, yang tidak pernah menyangka akan tersipu dan sedikit marah, datang untuk menangkap menantu laki-lakinya atas nama keluarga pejabat tingkat 3 yang berkuasa bahwa pemuda ini akan sangat bahagia sehingga dia akan sangat bahagia. Saya setuju, tetapi saya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kamu, di tengah gelak tawa kerumunan,
kepala pelayan berwajah merah dan berjanggut merah memimpin lebih dari selusin pelayan untuk bubar. Melihat kepala pelayan Gong Yang Hu pergi karena malu, Zhu Ping'an sedikit menyipitkan matanya. Lebih baik memakai sepatu kecil daripada kehilangan akal. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Zhao Wenhua, menantu Tuan Zhao. Yang lain tidak tahu hal gila apa yang akan dilakukan Zhao Wenhua di masa depan, tapi dia mengetahuinya. Otak pria tersayang ini begitu panas hingga dia mengguncang dunia dan menangis. Saya tidak ingin terlibat dengannya di masa depan. Namun, dikatakan bahwa pria ini sangat akurat dalam menilai orang. Ketika Yan Song masih menjadi rektor universitas, pria ini melihat bahwa Yan Song akan mencapai hal-hal besar di masa depan, jadi dia mengucapkan dua kata yang mirip dengan kata modern, ayah baptis, ayah angkat. Benar saja, dalam beberapa tahun Yan Song naik pangkat menjadi menteri utama kabinet, satu orang di bawah 10.000 orang. Visi pria ini jelas. Kini sahabat karibnya ini justru mengutus seseorang untuk menangkap menantunya, yang membuat Zhu Ping'an sedikit terkejut. Mungkinkah pria tersayang ini yakin dirinya akan menjadi luar biasa di masa depan? Hanya saja ini agak tidak masuk akal. Sahabatku ini baru bertemu dengannya sekali di ruang ujian ilmiah. Masih agak sulit, dan jika saya mendapatkan lift, itu hanya ujung derek. Saya tidak dapat memahaminya. Kamu menolak hal sebaik itu. Ini adalah pejabat tingkat ketiga. Dengan ayah mertua ini, dia tidak akan dipromosikan ke 3 tingkat di masa depan. Pria gendut itu mengoceh di telinga Zhu Ping'an, lalu berbisik di telinga Zhu Ping'an, aku tahu kamu belum menikah, berapa umurmu? Jalan di bawah kakimu masih kokoh. Meminta pertolongan itu seperti menelan pedang setinggi 3 kaki, dan mengandalkan orang lain seperti mencapai tujuan, surga ke-9. Zhu Ping'an tersenyum ringan. Mendengar ini, Xia Luoming sepertinya memiliki pemahaman. Dia sedikit menjauhkan dirinya dari Guo Ziyu dan orang lain di sekitarnya, dan memandang Zhu Ping'an dengan lebih hormat. Membeli ketenaran dan reputasi, kata Guo Ziyu masam, dengan campuran rasa iri, cemburu dan kebencian, dan perasaan kuat akan bakat yang kurang dihargai di matanya. Orang ini berada di urutan paling bawah dalam daftar. Saya puluhan tempat lebih tinggi darinya dan jauh lebih tampan dari dia. Mengapa dialah yang ingin menangkap menantu laki-laki saya dan bukan saya? Guo Ziyu dan yang lainnya meninggalkan tempat yang benar dan salah ini dengan sangat enggan. Hari ini, di bawah daftar Ying Tian, semua orang ingat sebuah nama, Zhu Ping'an. Meskipun ini berada di urutan terbawah, itu adalah nama yang lebih mempesona daripada nama teratas, Jie Yuan, karena seorang pejabat kelas 3 menangkap menantu laki-lakinya. Di sebuah restoran tidak jauh. Kedua penguji juga memperhatikan adegan ini. Sepertinya kita telah meremehkan Zhao Wenhua. Pemeriksa Wang melihat daftar Ying Tian dan berkata dengan lembut, lalu memandang pemeriksa Zhang yang duduk di seberangnya. Seekor anjing elang yang dihargai oleh Yan Song. Bagaimana bisa diremehkan, tapi tatapan matanya ini mengejutkanku. Kalau begitu, pemeriksa Wang ragu-ragu. Pemeriksa Zhang mengelus jenggotnya dan tersenyum percaya diri. Saya memiliki hati nurani yang bersih, dan Susangsu dari Kementerian Ritus. Bertanggung jawab, setelah Ying Tianbang menangkap menantunya 2 kali. Kerumunan berangsur-angsur bubar, Zhu Ping'an dan Fatih melihat daftar itu lagi. Apalagi ketika Fatih melihat namanya di daftar samping, dia menyentuh perutnya dengan puas dan membual bahwa perutnya penuh dengan puisi dan buku list dan berkata, saya pasti akan melakukannya di tahun mendatang. Transfer nama ini ke Guibang. Setelah berjuang sepanjang pagi, pria gendut itu merasa puas setelah melihat namanya di daftar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia ingin kembali dan tidur. Zhu Ping'an juga berpikir untuk kembali mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pulang, jadi dia mengikuti arus orang kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, Fatih kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Zhu Ping'an kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pulang ke rumah suatu hari nanti setelah kejadian di sini selesai. Setelah perjamuan Rusaming, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan Anda bisa pulang. Perjamuan Luming adalah sejenis perjamuan yang diatur dalam sistem ujian kekaisaran, dimulai pada dinasti Tang, sehari setelah hasil ujian provinsi diumumkan,
calon ujian kekaisaran baru dan pejabat internal dan eksternal diundang perjamuan untuk menyanyikan bab Lu Ming dalam kitab nyanyian. Itu disebut pesta Lu Ming. Saat Su Ping'an sedang mengemasi barang-barangnya, pengurus rumah tangga berjanggut laki-laki di rumah Zhao memberi tahu tuannya tentang penangkapan menantu laki-lakinya dengan wajah merah dan wajah cemburu. Tuan, jika Anda bertanya kepada saya, anak laki-laki itu terlalu bodoh dalam memuji. Kepala pelayan Gong Yanghu menambahkan beberapa kata dan menyimpulkan. Zhao Wenhua duduk di kursi. Setelah mendengarkan laporan kepala pelayannya, wajahnya menjadi tenang. Dia meniup teh panas di tangannya dan berkata dengan ringan, merupakan masalah umum bagi talenta muda untuk menjadi sombong berdasarkan bakat mereka. Hu Butler sedikit gelisah. Saya terkejut dengan reaksi tuanku. Seperti biasa, bukankah tuanku harus memberi anak itu pelajaran yang baik dan memberitahu dia bahwa langit adalah batasnya? Mungkinkah uraian saya terlalu hambar? Tuan, ada sesuatu yang tidak jelas tentang bawahan ini. Anak laki-laki ini hanya berada di urutan terbawah. Apakah Anda terlalu menyanjungnya? Kepala pelayan berjanggut laki-laki itu menggelengkan janggutnya dan bertanya dengan berani sambil membungkuk. Mendengar ini, Zhao Wenhua dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja, menyipitkan matanya, dan bertanya, Yang Mulia. Tahukah Anda mengapa, Tuan, saya bisa mencapai posisi ini? Butler Gong Yanghu ada di rumah Zhao Wenhua. Di bawah tatapan itu, punggungnya sedikit berkeringat, dan dia buru-buru menjawab, tentu saja kamu berpandangan jauh ke depan dan pekerja keras. Sial, itu semua karena mataku. Ayah hanya menawarkan anggur ke Imperial College. Sekarang, saya tidak percaya bahwa mereka yang menertawakan saya karena mengenali ayah angkat saya masih bisa tertawa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Master Shoufu? Daftarnya, Gong Yanghu. Pengurus rumah tangga sangat membenci Su Ping'an dan akan memberikan obat tetes mata kepada tuannya bila memungkinkan. Inilah sebabnya kamu hanya bisa menjadi pengurus rumah tangga dan aku adalah pejabat tingkat 3. Zhao Wenhua meniup teh panas di cangkir, menyesapnya, dan berkata dengan ekspresi puas, kamu hanya melihat bagian bawah cangkirnya, daftar. Guru, saya telah melihat bakat muda yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terakhir dari daftar, tahukah Anda apa artinya menjadi seorang sarjana berusia 13 tahun? Zhao Wenhua meletakkan cangkir teh dengan sedikit kekuatan dan membuat sebuah suara, menakuti kepala pelayan berjanggut laki-laki itu. Petik 2 petik 2. Kepala pelayan berjanggut laki-laki itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan pikirannya menjadi kosong. Jangan bicara tentang yang jauh, mari kita bicara tentang yang dekat. Kamu selalu mendengar tentang Yang Shoufu yang kuat. Ini adalah anak laki-laki berusia 13 tahun. Monster semacam ini tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Pak, yang saya suka adalah strateginya mengendalikan bajak laut Jepang. Bajak laut Jepang yang semakin ganas di wilayah pesisir dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi sorotan di buku kredit di masa depan mereka selama bertahun-tahun. Bab 208, Keluarga Kaya Berbau Anggur dan Daging. Perangkat lunak PP baru telah dikembangkan, dan aplikasi Android dan Apple dapat diinstal di bagian bawah situs web. Karena tidak banyak barang, Su Ping'an segera mengemasi barang-barangnya dan berlatih kaligrafi sambil menulis cerita pembantaian Yitian. Tulis terus, kamu akan membutuhkannya saat pulang dan meminjam buku itu lagi. Setelah tengah hari, salju mulai turun lagi di luar jendela, menggumpal, seperti kucing yang berterbangan di langit. Mungkin dia terangsang oleh butiran salju di luar jendela, atau mungkin dia sedang dalam suasana hati yang santai setelah memenangkan pemilihan. Su Ping'an mengemas pena, tinta, kertas dan batu tinta, mengenakan mantel bulu kelinci, dan bersiap untuk turun ke bawah berjalan-jalan di sekitar kota Nanjing setelah salju. Banyak siswa di lobi berkumpul di sekitar Zhu Ximing, yang baru saja lulus ujian, dan mengatur 2 meja. Meja tersebut berisi ikan besar dan daging. Ada 2 kompor kecil di sebelahnya, menghangatkan 2 panci anggur dengan aroma yang memabukkan. Saudara Zuxian, ayo minum bersama. Zhu Ximing melihat Su Ping'an turun dari kejauhan dan berdiri untuk mengundang.
Dua orang di satu meja akan menjadi cerita bagus di masa depan. Yang lain juga berdiri dan mengundang Zhu Ping'an ke meja. Setelah insiden menangkap menantu laki-lakinya di bawah daftar di pagi hari, orang-orang ini lebih banyak kagum pada Zhu Ping'an. Orang yang disukai oleh semua pejabat tingkat ketiga bukanlah Yi. Zhu Ping'an berterima kasih atas kebaikan mereka dan menolak mengatakan bahwa dia ada urusan. Dia meninggalkan penginapan dan berkeliling kota Yingtian tanpa tujuan. Saya sibuk dengan ujian kekaisaran dan belum melihat dari dekat ibu kota kuno 6 dinasti yang penuh kemewahan dan kekayaan. Hari ini saya ingin melihat lebih dekat selagi saya punya waktu. Jalanan di luar sudah tertutup salju. Salju turun di langit. Restoran dan kedai teh di kedua sisi jalan sedang menjalankan bisnis yang sangat sibuk. Anda dapat mencium aroma sayuran dan anggur sambil berjalan di jalan dari waktu ke waktu. Anda dapat melihat pemandangan hijau, anggur fermentasi Yixin, kompor kecil dari tanah liat merah. Restoran berukuran lebih baik juga dapat melihat penyanyi penari arah dan berjalan di sepanjang tepian lain yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Jalan ini tidak kalah bisingnya dengan kedua sisi sungai Qinhuai. Tampaknya lebih buruk lagi. Dibandingkan dengan kawasan kuil Konfusius Qinhuai yang terkonsentrasi secara politik, kendali jalan ini lebih longgar, dan para pedagang lebih aktif, dan ada juga beberapa anak-anak di pojok tuan muda sedang mengejar dan bermain di jalanan, yang sangat hidup. Restoran yang sibuk dan panas. Zhu Ping'an yang tertular juga membeli sebagian stiker pot yang dibungkus kertas tebal dan menikmati pemandangan bersalju di Yingtian sambil makan. Kulitnya renyah dan tidak berminyak, serta isiannya enak dan juicy. Di hari bersalju, makan stiker hot pot sangat lezat. Zigu, saat Zhu Ping'an sedang makan dan berbelanja, dia mendengar suara menelan air liur yang luar biasa mencolok. Zhu Ping'an berhenti dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat dua anak berusia 5 atau 6 tahun bersandar di dinding di pintu masuk gang tempat jalan ini terhubung, menatapnya dengan takut-takut. Ketakutan dan kerinduan, saya masih mengenakan sepatu compang camping dengan jari kaki terbuka di hari bersalju, yang sepertinya tidak pas, dan pakaian saya yang kusut masih ditambal. Kedua anak itu tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka kurus dan bermata besar, menatap lurus ke stiker pot di tangan mereka. Melihat pemandangan ini, Zhu Ping'an sedikit kaget. Sejak dia melakukan perjalanan ke dinasti Ming, meskipun dia miskin di desa pegunungan kecil, setiap rumah tangga masih bisa bertahan hidup. Dia begitu sibuk belajar dan mengikuti ujian sehingga dia lupa tentang keberadaan sisi gelap ini. Ini, saudaraku, aku akan mentraktirmu beberapa. Zhu Ping'an berlutut dan menyerahkan stiker pot di tangannya kepada kedua anak itu. Kedua anak itu saling memandang, takut untuk bergerak. Kakak bukan orang jahat, ayo ambillah. Zhu Ping'an tersenyum lembut dan sekali lagi menyerahkan stiker pot yang dibungkus itu kepada salah satu anak yang lebih besar. Pada akhirnya, kedua anak itu tidak dapat menahan stiker hot pot tersebut, dan anak yang lebih besar dengan takut-takut mengulurkan tangan dan mengambilnya. Melihat Zhu Ping'an benar-benar memberikannya, matanya yang besar berbinar. Untuk dimakan ibu. Setelah kedua anak tersebut mengambil stiker panci dari Zhu Ping'an, mereka hanya menelan beberapa suap air liur lagi dan kemudian memastikan kepemilikan stiker panci tersebut tanpa ada perselisihan dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Kak, datanglah ke rumahku untuk minum air. Kedua anak itu sepenuhnya mengklasifikasikan Zhu Ping'an sebagai orang baik, dan mereka sangat bahagia bahkan mengundang Zhu Ping'an ke rumah mereka untuk minum. Mata kedua anak itu berkilat penuh antisipasi, seolah takut Zhu Ping'an akan menolak. Saya mengikuti kedua anak itu ke dalam gang. Itu adalah gang yang dalam, seolah-olah mereka menghubungkan dua dunia. Gang itu aneh dan berkelok-kelok. Kedua anak itu akhirnya membawa Zhu Ping'an ke gang lain. Ada papan nama berbintik-bintik tergantung di pintu masuk gang dengan tulisan, Am House, di atasnya. Di dalam gang terdapat blok-blok besar rumah sederhana yang rendah dan sempit. Tidak jelas apakah bisa terlindung dari angin dan salju. Kedua anak itu membawa Zhu Ping'an ke salah satu halaman sempit dan sempit. Ada seorang wanita kurus dan sakit sedang mencuci pakaian di halaman, tubuhnya tertutup angin dan salju, dan jari-jarinya retak karena embun beku dan merah serta bengkak. 5 besar dan 5 kecil sudah kembali,
batuk, batuk, batuk. Setelah ibu selesai mencuci pakaian ini, aku akan merebus air untuk kamu minum. Ketika ayahmu kembali di malam hari, kamu akan mendapatkan makanan. Lemah, seolah-olah dia sakit parah. Bu, ayo makan untukmu. Anak yang lebih tua mengeluarkan pot stiker yang dibungkus tangannya dan menyerahkannya kepada wanita yang sedang mencuci pakaian seperti harta karun. Dau, kamu mencuri barang orang lain, batuk, batuk, batuk. Wanita itu tidak senang dan marah ketika melihat ini, dan dia terus terbatuk-batuk dengan marah. Saya tidak punya ibu, kakak laki-laki inilah yang memberikannya kepada saya. Kemudian, wanita itu melihat Supingan berjalan ke halaman. Dia menggendong kedua anak itu dengan hati-hati, mengambil stiker pot dari tangan anak yang lebih tua, meletakkannya di papan kayu di satu sisi, dan kemudian menariknya, dua anak. Seorang anak bersembunyi di dalam rumah. Tuan, tolong kembalilah dengan membawa barang-barangmu. Laki-laki saya tidak ada di sini, dan keluarga saya tidak akan menjual anak-anak atau apapun. Petik 2. Bu, kakak laki-laki bukanlah orang jahat. Kedua anak itu juga mengatakannya, lalu wanita itu menghentikan mereka. Supingan memandang dirinya sendiri, dan kemudian menyadari apa yang dia katakan. Penjaga pria dan wanita melihat ke pintu yang tertutup. Supingan tahu bahwa lebih baik dia pergi dengan patuh saat ini percuma saja jika kita tinggal 1 menit lagi adalah sebuah kesalahan. Setelah memikirkannya, Supingan mengeluarkan semua uang yang dibawanya dan meletakkannya di sebelah stiker pot. Dia sedikit melengkungkan tangannya dan mengucapkan sepatah kata pun sebelum pergi. Permisi. Setelah Supingan mengatakan ini, dia meninggalkan halaman dan terus berjalan menyusuri gang. Di gang ini, Supingan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri penampilan Kekaisaran Ming yang cerah dan indah. Sementara keluarga kaya, pejabat, dan bahkan mereka sendiri menikmati pesta dan menikmati salju, orang-orang miskin sekarat karena kedinginan dan kelaparan di jalanan. Beberapa dari mereka bahkan tidak punya uang untuk berobat. Mengobrol dengan seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut di gang, Supingan memahami mengapa orang-orang ini berakhir dalam situasi seperti ini di dinasti Ming ketika pajak sangat rendah, mereka tidak memiliki tanah. Mengapa mereka tidak memiliki tanah? Karena aneksasi tanah, perpajakan, dan korvi terlalu berat. Pajak pertanian dinasti Ming sangat rendah tetapi korvi sangat berat. Apapun alasannya, mereka kehilangan tanahnya pendapatan. Jadi dia mulai menjual harta bendanya, dan kemudian dia menjadi pengungsi. Ketika mereka tidak dapat memuaskan rasa lapar mereka dengan makan kulit kayu, dedaunan, mereka harus menjual istri dan anak-anak. Mereka musim dingin, mereka menjalani kehidupan yang sangat sulit. Mereka tidak punya cukup makanan, tidak punya cukup pakaian untuk dipakai, dan mereka sakit dan tidak punya uang untuk menonton. Anak-anak muda yang baru dipromosikan di dinasti Ming berjalan berada di gang ini, menyaksikan para pengungsi yang kelaparan dan sekarat berjuang untuk bertahan hidup di gang ini, dan menatap mata mereka yang memohon dan tak berdaya. Minum dan menikmati salju di tepian sungai Qinhuai, sambil menderita kedinginan dan kelaparan di gang, seorang pemuda berjalan keluar gang dengan langkah berat dan tatapan tegas. Bab 209, Perjamuan Luming. Hari ini adalah perjamuan Rusa Ming, sebuah perjamuan yang mengedepankan bakat di dinasti Ming. Setelah 10 tahun bekerja keras, banyak siswa yang akhirnya mendapatkan tiket ke karir resmi. Ekstasinya sungguh tak terbayangkan. Semua kandidat baru sangat gembira dan bersemangat. Perjamuannya sangat elegan, dan bahan-bahannya mewah dan indah mengatakan bahwa salah satunya disebut, dibutuhkan ratusan hari untuk menyiapkan hidangan, acar madu, daging kambing yang digunakan pada jamuan makan memiliki kualitas terbaik, dengan hanya setengah pon daging terbaik dari setiap kaki domba, diminum, hidangan panas dan dingin, makanan penutup dan sup harganya 50. Ada 8 drum, harpa, dan seng, dan mereka menyanyikan, The Dear Ming. Melihat meja yang penuh dengan makanan lezat yang luar biasa dan mendengarkan musik meriah kicau rusa di telinganya, Supingan tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Adegan di gang kemarin sore diputar ulang di depannya, orang sekarat, pengemis, dan yang tak berdaya. Semua orang tampak bersemangat. Minum dan menulis puisi,
makan enak dan bersosialisasi. Hanya Zupingan, yang memegang sumpitnya, nyaris tidak menggigit. Zupingan dikenal sebagai ember nasi selama ujian. Di depan pesta anggur dan makanan lezat yang begitu mewah, dia tidak menggerakkan satu sumpit pun berada di peringkat terakhir karena dia berada di urutan terakhir. Misalnya, Guo Ziyu yang penuh rasa iri, dengki, dan benci terhadap Zupingan berpendapat demikian. Kali ini, kursi di Luming Banquet dialokasikan berdasarkan peringkat. Zupingan dan 10 anggota terakhir lainnya duduk di meja tepi. Guo Ziyu sedang duduk di meja di depan Zupingan. Meskipun mereka bersebelahan, mereka selangkah lebih maju. Melihat Zupingan yang dulunya memiliki nafsu makan yang besar, bahkan tidak menggerakkan sumpitnya, dia tidak dapat menahannya tapi rasakan rasa superioritas di dalam hatinya. Ujian rumah sakitmu, tidak masalah apakah dia yang memimpin kasus, atau dia disukai oleh pejabat kelas 3, dia tidak mendukungku sekarang. Anak ajaib, hanya Fang Zongyong yang lebih beruntung. Xiao Zhu Xiandi, meskipun Anda berada di urutan terbawah, mengapa Anda harus peduli? Anda terpilih pada usia 13 tahun. Siapa lagi yang dapat dibandingkan dengan Anda kecuali Tuan Yang G yang terkenal? Berbeda dari kami. Kami adalah jangkrik di akhir musim gugur. Kamu masih sangat muda, kamu pasti akan memiliki banyak potensi di masa depan. Benar, sekarang seluruh kota Yingtian tahu bahwa ada lagi yang berusia 13 tahun Juren di dinasti Ming. Juren di meja yang sama dengan Zupingan melihat Zupingan menghadap anggur berkualitas, sumpitnya tidak bergerak. Mengira Zupingan mengkhawatirkan yang terakhir, jadi semua orang di meja menghibur Zupingan. Mendengar kelegaan dari beberapa orang di meja yang sama, Zupingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Saya sangat puas bisa memenangkan ujian. Mungkin tadi malam saya masuk angin dan sedikit kurang sehat. Mohon gunakan perlahan dan jangan sampai mengecewakan acara akbar hari ini. Pingan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kandidat yang hadir di sini. Saya memaafkan ketidaknyamanan fisik saya dan membiarkan semua orang menikmatinya secara perlahan. Setelah mendengar penjelasan Zupingan, semua orang merasa lega. Memikirkannya, dia memenangkan ujian pada usia 13 tahun, apalagi yang membuat dia tidak puas. Hasilnya, semua orang di meja itu minum dan mengobrol dengan bebas. Sekolah penuh gairah menulis seperti perasaan Wan Hu Hou pada masa itu. Perjamuan rusa menangis adalah pesta sastra, jadi wajar jika paduan kata-kata sangat diperlukan. Semua orang di sini juga memainkan permainan kata untuk menambah kesenangan, seperti bait dan sebagainya. Bagi mereka yang bisa menulis esai berkaki 8 dengan baik, hal ini tidak menjadi masalah. Meskipun Zupingan tidak memiliki nafsu makan, dia tidak akan merusak minat semua orang saat ini. Ketika tiba gilirannya, dia melanjutkan dengan lancar tetapi tidak dengan sengaja unggul. Semua orang bersenang-senang saat jamuan makan sedang berlangsung. Suara sorakan terdengar, dan ternyata Cao Jiyuan yang duduk di meja paling atas sedang menulis puisi. Hal ini dipuji oleh semua penguji yang hadir dan prefek-prefektur Yingtian. Kurang dari lebih besar dari. Meja teratas penuh dengan orang-orang penting di jamuan makan tersebut, termasuk hakim dari rumah Yingtian dan pejabat lainnya. Tuan Zhao, penasihat akademis Nanzili, 2 penguji, dan kemudian 3 teratas dalam ujian kota praja Nanzili ini. Meja inilah yang menjadi fokus perjamuan ini dan memiliki pengaruh yang besar. Segera, puisi ini dibagikan kepada orang-orang di beberapa meja terdekat. Setelah membacanya, mereka bersorak-sorai. Bambu, bambu, tumbuh di lapangan terbuka, dan awan menjulang di atas langit. Tidak ada seorang pun yang menghargai integritas moral yang tinggi, yang ada hanyalah menjaga kesucian diri. Rasa malu menodai air mata selir siang, dan dia memasuki istana harpa karena malu. Siapapun yang membuat seruling harus menyanyikan lagu naga. Seseorang dengan niat baik menyalin beberapa salinan, dan 1 salinan sampai di meja Zupingan. Seorang teman baik di sebelahnya membacanya dengan nada merdu, yang menarik pujian semua orang. Hanya saja setelah Zupingan mendengarkan, dia sedikit tidak setuju. Tentu saja puisinya sangat bagus, baik sindiran maupun emosional. Dia menggunakan bambu untuk menggambarkan dirinya,
menunjukkan bahwa dia murni, bersih, mulia dan anggun, tetapi ternyata tidak bertemu Bole. Ia tampak tidak puas, malu tunduk pada birokrat kaya dan berkuasa, tidak mau terkontaminasi tren kemewahan, dan memiliki kepribadian yang sangat tinggi dan ambisi yang tinggi. Namun, ketika Anda berumur 25 tahun, Anda menyetujui rencana Zhao Tongzi untuk menangkap menantu laki-laki Anda. Di mana Anda akan menempatkan istri dan anak-anak Anda di rumah. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda lebih memilih patah daripada membungkuk. Bagaimana menurutmu, Saudara Zuxian? Kamu tampak menghina. Sebuah pertanyaan jahat datang dari meja di sebelahnya. Zhu Ping'an mendongak dan melihat Guo Ziyu menatapnya dengan menggoda. Pertanyaan ini menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Semua orang berpikir bahwa puisi Cao Jieyuan bagus, tetapi beberapa orang meremehkannya saat ini. Bisakah Anda tidak memperhatikannya? Orang termuda yang hadir, mau tak mau dia menjadi lebih tertarik. Jieyuan adalah talenta hebat dengan puisi yang luar biasa. Saya merasa malu pada diri saya sendiri. Zhu Ping'an tersenyum mencela diri sendiri dan meremehkan situasi tidak menguntungkan yang ditimbulkan oleh Guo Ziyu. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang merasa lega dan tersenyum penuh pengertian. Guo Ziyu tidak mau, tapi dia tidak terus menyerang dan menunggu kesempatan yang lebih baik. Peluang disediakan bagi mereka yang siap, dan tentu saja, Guo Ziyu segera menemukan peluang. Karena Cao Jieyuan menulis puisi, Bambu, dengan sangat baik, nama-nama besar di meja teratas menjadi bersemangat dan meminta semua pendatang baru di sini untuk menulis puisi berdasarkan tema 3 sahabat Suihan, dan bersenang-senang bersama. Kesempatan ini adalah saat yang tepat untuk membuat nama Anda terkenal di sini, dan itu akan segera menyebar ke seluruh Zili Selatan. Manfaatnya sudah jelas, jadi semua kandidat baru bekerja keras untuk tampil. Guo Ziyu segera menulis puisi, Ode tu Bambu, lalu mengalihkan perhatiannya ke Zhu Ping'an, lalu menjadi sedikit bersemangat, karena Zhu Ping'an sudah lama tidak menulis, dan wajahnya tampak sedih. Puisi mudah untuk ditulis, tetapi puisi yang bagus sulit ditemukan. Melihat kesedihan di wajahnya, bahkan jika dia bisa menuliskannya, itu pasti tidak akan jauh lebih baik. Benar sekali, Zhu Ping'an sama sekali tidak ada niat menulis. Sungguh ironis melihat para pemimpin masa depan dinasti Ming duduk di sini, merenungkan puisi dan berjuang untuk memilih kata dan kalimat. Puisi, apa yang harus dilakukan Tai Bai di dunia ini? Yang dibutuhkan lebih banyak orang di dunia ini bukanlah puisi tertulis, mereka juga tidak menyukai puisi, kaligrafi, dan lukisan. Mereka tidak membutuhkan orang-orang yang bersemangat dan jujur yang lebih memilih membungkuk daripada membungkuk atau mengabdi pada yang berkuasa mati itu cuma semangkuk nasi biarpun tercampur pasir. Bab 210, memiliki keinginan untuk menamparkan wajah seseorang. Semua orang berkonsentrasi pada idenya dan memercikkan tinta. Untuk beberapa saat, aroma tinta mengalahkan aroma sayuran. Dari waktu ke waktu seseorang menulis puisi, dari waktu ke waktu seseorang meneruskan puisi itu kepada semua orang, dan dari waktu ke waktu sebuah puisi diberikan ke meja di depan, dan puisi mereka juga bagus, jadi dari waktu ke waktu ada 2 atau 3 karya bagus yang diakui oleh orang-orang besar. Bambu, ada bambu tua dan hijau di depan tangga, tapi ribuan tiang suka ditanam sepanjang tahun. Yang terpenting tetap berpikiran terbuka dan tetap kuat, serta tahan lama terpaan angin dan hujan tanpa mengenal dinginnya. Puisi, Bambu, Guo Ziyu juga diteruskan, dan disetujui oleh bos di meja utama, yang membuatnya merasa sedikit berpuas diri. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa Zhu Ping'an, anggota meja terakhir, masih belum melakukannya menulis sepatah kata pun. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jadi, Guo Ziyu mengambil segelas anggur dan perlahan-lahan datang ke meja Zhu Ping'an seperti orang lain yang berkeliling meja untuk berkomunikasi. Dia mengobrol dengan orang-orang di bawah, bertukar puisi, dan minum segelas bersama. Kemudian, Guo Ziyu sepertinya tiba-tiba menemukan selembar kertas putih kosong di depan Zhu Ping'an, dan dia berkata dengan terkejut. Saudara Zuxian terkenal karena bakatnya, mengapa dia belum mulai menulis? Kejutan Guo Ziyu menarik perhatian orang-orang dari beberapa meja di dekatnya. Melihat semua orang telah menulis puisi yang bagus.
Meskipun tidak semuanya diakui oleh bos teratas, mereka juga tidak buruk. Saat ini, saya mendengar bahwa seseorang belum menulisnya, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk berbalik dengan rasa ingin tahu. Di bagian bawah kursi, seorang jenius muda yang dapat dibandingkan dengan Tuan Yang Ge. Tidak menulis sepatah kata pun saat ini. Apakah dia menarik perhatian semua orang? Atau itu hanya sebuah nama? Maka semua orang pasti punya idenya sendiri. Saudara Zusian berasal dari desa pegunungan. Ada banyak pohon pinus, bambu, dan plum di pegunungan, tapi dia biasanya menulis terlalu banyak puisi bagus untuk membuat matanya terpesona. Rincian bahwa Zupingan berasal dari desa pegunungan. Kemudian semua orang memandang Zupingan dengan sedikit aneh. Tentu saja, beberapa orang mendengar bahwa Zupingan berasal dari keluarga miskin dan lebih menghargainya, tetapi mereka bukanlah arus utama. Pada zaman dahulu, konsep status keluarga masih sangat mengakar. Kebudayaan kuno sangat menekankan pada warisan, dan kalangan pejabat kuno paling menghargai status keluarga. Ini juga benar. Pejabat terkemuka dan keluarga terpelajar bermunculan dari generasi ke generasi dalam jumlah besar. Namun, lebih sulit bagi orang-orang dengan status rendah untuk bergabung dengan masyarakat kelas atas daripada ikan mas yang melompati gerbang naga, dan hanya ada sedikit selebritas. Kenyataan kejam ini membuat orang menganggap serius status keluarga. Jadi ketika semua orang mengetahui bahwa Zupingan berasal dari keluarga miskin, selain sedikit kekaguman, kebanyakan dari mereka merasa aneh, seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga miskin. Tanpa hubungan dan uang, seberapa besar pembangunan yang bisa dicapai. Tidak ada sepatah kata pun yang tertulis saat ini, dan mengingat dia adalah orang terakhir yang memenangkan ujian kali ini, semua orang pasti sedikit curiga. Saat ujian di pedesaan, puluhan ribu siswa bergegas menuju ruang ujian. Berapa banyak siswa dari keluarga terpelajar yang diajar menulis oleh orang yang lebih tua sejak kecil, mereka tidak pernah terkena cuaca dingin atau panas. Selain makan dan minum, mereka bisa dikatakan sebagai calon vokasi dan lingkungan pendidikannya bagus. Ia yang berasal dari keluarga miskin, bisa menonjol di antara sekumpulan calon vokasi ini. Keberuntungan harus menjadi faktor penting. Zupingan memandang Guo Ziyu yang berdiri di sampingnya, dan melihat wajahnya yang provokatif dan sedikit menghina. Kecemburuan. Jika itu normal, Anda hanya akan menertawakannya. Tetapi pada saat ini, melihat kata-kata dan kalimat mereka yang melelahkan, dan memikirkan berapa banyak adegan kemarin yang terjadi di seluruh dinasti Ming, saya merasakan perasaan depresi di hati saya yang tidak dapat saya curahkan. Tiba-tiba aku merasa ingin menamparkan wajahnya. Permisi. Siapa yang memintamu terburu-buru ke sini? Kebetulan kamu tidak bisa melampiaskan sebagian emosimu. Dalam hal menulis puisi, saya sebenarnya tidak pernah takut pada siapapun. Lagi pula, begitu banyak puisi dan lagu dari akhir dinasti Ming, dinasti Qing, hingga zaman modern, semuanya dalam arti tertentu adalah milik saya. Di antara kandidat baru, Pingan adalah yang paling tidak layak. Kalian semua ada di depanku. Pingan malu pada dirinya sendiri. Zupingan sedikit mengangkat sudut bibirnya dan menangkupkan tangannya ke arah Guo Ziyu. Anda cukup pandai mengubah topik pembicaraan. Namun setelah akhirnya mendapatkan kesempatan ini, bagaimana saya bisa membiarkan Anda sukses? Guo Ziyu berpikir dalam hatinya. Saudara Zusian, tolong jangan rendah hati. Jika kamu mengatakan kamu malu pada diri sendiri meskipun kamu lulus ujian nasional pada usia 13 tahun. Bukankah kita akan mencari pohon yang bengkok dan gantung diri dari tenggara? Cabang. Guo Ziyu mengulurkan tangannya dan mengangguk kepada semua orang dan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan tertawa, jalan. Benar, kata-kata Guo Ziyu membuat orang-orang baik setuju. Saudara Zusian, mohon jangan menolak. Ada banyak pohon pinus dan bambu di pegunungan. Saudara Zusian pasti memiliki beberapa syair yang bagus. Jika Anda memiliki terlalu banyak puisi bagus di hati Anda dan sulit untuk memilih, mengapa tidak menulis turunkan dan biarkan aku membantumu memilihnya? Guo Ziyu mendesak lagi, matanya penuh dengan godaan. Kali ini Zupingan tidak hanya diminta menulis satu lagu, namun Zupingan diminta menulis setidaknya beberapa puisi. Di bawah kepemimpinan Guo Ziyu,
ada lebih banyak orang yang melakukan hal-hal baik dan lebih banyak ejekan. Zhu Ping'an memandang Guo Ziyu dan mengutuk, Anda benar-benar mengira saya tidak bisa menulis. Saya bisa menulis lusinan puisi tentang bambu, pinus, dan plum setiap menit. Itu yang Anda inginkan. Di bawah desakan Guo Ziyu yang berulang kali, Zhu Ping'an mengeluarkan kertas dan pena dan menulis di tengah gemuruh kerumunan. Bambu, menegaskan bahwa pegunungan hijau tidak akan rileks, dan akarnya masih berada di bebatuan yang pecah. Setelah ribuan tahun bertiup, masih kuat, tidak peduli angin timur, barat, utara, selatan. Begitu puisi ini ditulis, Guo Ziyu, yang baru saja berteriak paling keras, tidak bisa berkata-kata. Puisi ini sepertinya ditampar secara khusus di wajahnya, tetapi cara tamparannya sangat tampan. Berdiri tegak dan menerobos bebatuan, sepertinya dia menanggapi dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga miskin di desa pegunungan. Setelah kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, terlepas dari angin dari timur ke barat, utara dan selatan, hal itu hampir mencerminkan diri Anda sendiri. Namun, ini hanya pemahaman saya sendiri, karena siapapun yang membaca puisi ini penuh dengan keuletan dan karakter yang kuat. Oke, Xiao Zuxiandi benar-benar blockbuster jika dia tidak bernyanyi, berkata, saya sangat memuji dan mengagumi lagu, Bambu, karya Zhu Ping'an. Pegang erat pegunungan hijau dan jangan pernah lepas, akar bambu berakar pada pecahan bebatuan. Menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan tetap berdiri kokoh, tidak peduli kemana angin bertiup dari Anda. Konsepsi artistik semacam ini membuat orang merasa penuh kekuatan hanya dengan memikirkannya. Puisi ini memiliki karakter yang hebat, sebanding dengan Li Meode, karya Yu Gong. Ada banyak orang berbakat di dekatnya. Setelah membaca puisi Zhu Ping'an, mereka sangat memujinya. Adapun Bambu, Cao Jiyuan barusan, sebanding dengan selanjutnya, tidak ada artinya jika dibandingkan. Mendengarkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, Guo Ziyu merasakan wajahnya memanas. Namun saat ini dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Luar biasa indahnya. Yang ini sungguh menakjubkan. Bukankah puisi-puisi lain yang sulit dipilih oleh Zuxiandi bahkan lebih indah lagi? Mari kita nikmati semuanya. Zuxiandi tidak boleh pelit dan menyimpan karya-karya baiknya untuk dirinya sendiri. Saya akui lagu Anda ini luar biasa, tapi saya tidak percaya Anda bisa membuat lagu lain yang sebagus ini. Guo Ziyu berpikir dalam hati. Zhu Ping'an melirik Guo Ziyu dan mulai menulis lagi. Jika Anda tidak percaya, maaf telah mengecewakan Anda. Mengapa Anda begitu tidak senang ketika Anda datang ke sini terburu-buru? Bambu, aku mendengarkan gemerisik bambu di kamar sederhanaku, yang diduga suara penderitaan tetangga. Anak-anak kecil ini adalah keturunan Cao Cao, dan setiap cabang serta daunnya selalu berhubungan dengan cinta. Setelah menulis lagu ini, semua orang di sekitarnya terdiam dan penuh rasa hormat kepada pemuda yang duduk di bawah meja. Puisi ini menghilangkan kecenderungan semua orang di sini untuk memuji bambu dan memujinya, dan menemukan cara baru tidak bisa dikatakan terinspirasi oleh perasaan. Ini secara langsung telah mencapai level baru. Dari bambu menjadi cinta, Anda telah meningkat ke kondisi mengkhawatirkan dunia di hadapan Anda. Puisi sebelumnya bisa dikatakan puisi terbaik dari segi karakter nyanyian bambu, namun puisi ini sudah naik ke ranah penderitaan penghidupan masyarakat. Semua orang akan mengatakannya sebelum mengkhawatirkan dunia, tapi apa yang harus dilakukan? Di antara semua puisi bambu, puisi ini merupakan terobosan. Dengan dua puisi ini, saya akan berada dalam dilema. Petik 2. Guo Ziyu tercengang saat ini dan langsung tercengang. Wajah merah dan telinga panas. Bagaimana Anda bisa menuliskannya? Bersambung.